Perkenalkan, saya Prisawati Intan Dimas Sulfa dengan NIM 2120032 kelas IPA 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis peluang usaha dari sebuah minat. Peta konsep menentukan peluang bisnis dari sebuah minat. Adapun fashion ini ada bermacam-macam, salah satunya ada baju, hijab, tas, aksesoris. Di sini saya akan mengambil fashion hijab untuk dijadikan sebuah peluang bisnis. Berbisnis di dunia fashion merupakan salah satu bisnis dengan keuntungan besar. Salah satunya yaitu usaha hijab. Hijab ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslimah untuk menutupi auratnya. Dahulu, hijab dianggap sebagai fashion yang tidak trendy, kuno, dan desain masih terbilang monoton. Berbeda dengan sekarang, hijab sudah menjadi trendy dengan bermacam-macam desain dan hal ini bisa dijadikan peluang untuk berbisnis. Menentukan peluang bisnis dari kata PELUANG itu sendiri. Di sini macam-macam hijab. Itu yang pertama, ada hijab segi empat. Jenisnya ada hijab motif, hijab Bella Square, hijab Umama Voile, hijab Paris Premium, hijab Bella Laser Cut. Yang kedua untuk hijab pasmina. Ini ada hijab pasmina Preskat, hijab pasmina Ceruti, hijab pasmina Tali, hijab pasmina Diamond, hijab pasmina Crinkle Eye Flow, dan hijab pasmina Inner. Yang ketiga hijab serut, hijab Birko Hamidah, dan hijab sport. Biasanya hijab sport ini bisa digunakan untuk para wanita olahraga karena desainnya yang sesuai, tidak ribet. Perubahan contoh peluang yang tepat saat ini adalah perubahan tren hijab dan permintaan konsumen untuk saat ini banyak yang menggunakan hijab pasmina inner. Dikarenakan hijab pasmina inner ini merupakan inovasi baru dengan inner dijahit di pasmina sehingga mudah dalam memakainya dan tidak perlu memakai peniti. Juga pasmina Crinkle Airflow, di mana pasmina dengan bahan Crinkle Airflow ini ketika akan digunakan tidak perlu disetrika lagi, yang saat ini lagi booming tren model hijab pasmina tersebut. Environment atau lingkungan, contoh peluangnya adalah untuk lingkungan sendiri mendukung bisa menyerap tenaga kerja, yaitu memanfaatkan penjahit-penjahit di lingkungan sekitar dengan desain yang sudah ditentukan. Untuk target penjualan hijab adalah semua kalangan wanita, baik anak-anak, remaja maupun lansia. Lain atau berpikir beda, contoh peluangnya adalah untuk memasarkan produk ini tidak hanya di online saja, di sosial media misalnya di story WA, di Instastory, tetapi untuk pengembangannya saya juga menawarkan ke pondok-pondok, ke madrasah atau tempat pengaji dan juga ibu-ibu yasinan yang mereka juga membutuhkan produk yang saya buat. Misalnya ke ibu-ibu yasinan, mereka sedang akan mengadakan seragam hijab dengan desain misalnya hijab syar'i. Nah, saya bisa menawarkan, saya jualan hijab syar'i, hijabnya seperti ini. Dengan begitu, dengan kalau beli banyak dapat potongan, dapat memikat mereka untuk membelinya di tempat saya. Usaha dari diri Anda sendiri. Contoh peluangnya adalah 1. Menjaga dengan memilih bahan yang berkualitas, 2. Mengikuti model atau tren hijab, yang ketiga berani bersaing harga. Anda atau diri Anda, contoh peluangnya adalah untuk saat ini belum mengutamakan pengadaan tempat untuk produksi karena tenaga kerja dapat mengerjakan pekerjaan tersebut di rumah masing-masing sesuai dengan prosedur yang saya tentukan. Naluri Anda, contoh peluangnya, menurut saya hijab saat ini adalah tren yang tidak akan pernah mati dan akan selalu berkembang karena sudah menjadi kebutuhan, mengingat mayoritas agama masyarakat adalah Islam. Beberapa alasan yang menguntungkan dari usaha hijab: yang pertama, dapat menyerap tenaga kerja, yang kedua, tidak harus mengadakan pengadaan tempat produksi karena untuk produksi bisa dikerjakan di rumah pekerja masing-masing. Gagasan dari orang lain yang pernah Anda dengar dan ketahui dan bisa dipetik untuk dijadikan peluang bisnis. Yang pertama, yang awalnya hanya hijab, pengembangannya ke depan yaitu ditambah dengan
pengadaan seragam-seragam identitas madrasah, identitas sekolah, baju muslim, dan lain-lain. Misalnya di suatu madrasah akan mengadakan seragam identitas yang mana masih bentuk bahan dan perlu tenaga menjahit. Nah, di situ saya bisa mengajukan diri, bisa berpromosi untuk menjahit di tempat usaha saya. Dengan misalnya kalau beli banyak, kalau menjahit banyak, itu dapat potongan harga. Dengan begitu dapat menarik mereka untuk menjahit di tempat saya. Yang kedua, tidak takut dengan kegagalan dan belajar dari pengalaman. Yang ketiga, selalu berpikir selangkah maju ke depan. Dan yang terakhir adalah pantang menyerah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.